syukur kita. Terima kasih Tuhan. Sampai kita angkat pujian Yesus terlebih besar. Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita. Semua menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pagi hari ini.
bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan, bersukacita, melayani Tuhan pagi hari ini, bersyukur buat kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Jadi pun tidak semua waktu. Haleluya. Kita menikmati Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari kita
masuk ke dalam Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kami datang Tuhan sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan supaya mendengarkan daripada firman-Mu. Biar firman-Mu menyemadi hati kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara itu kita akan membuka firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak. Karena ini merupakan ibadah perdana, kita orientasi, kita fokus kepada ucapan syukur, kita berfokus kepada ibadah ini sebagai suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Di DKI secara resmi baru hari ini pada umumnya dibuka pelayanan untuk gereja kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menikmati kasih anugerah Tuhan dalam persekutuan. Nah, pagi hari ini kita membicarakan tentang satu topik keuntungan dalam ibadah. Kita selalu mengadakan ibadah dan kita tahu bahwa ibadah menjadi sesuatu yang sangat utama, sangat primer, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berulang-ulang kali kita lihat persekutuan itu disebutkan di dalam firman Tuhan. Ibadah itu menjadi penting. Nah, kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Allah kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus mengingatkan pentingnya ibadah. Betapa urgennya ibadah, betapa mulianya sebuah ibadah. Karena ibadah itu merupakan panggilan tertinggi dari Allah dalam kehidupan kita. Ibadah panggilan Tuhan tertinggi dalam diri kita. Dan hal berikut, ibadah merupakan respon tertinggi dari manusia kepada Tuhan. Alasan mengapa Musa minta izin kepada Firaun keluar dari negeri Mesir, keluar. Alasan utamanya bukan menuju tanah Kanaan. Alasan utama adalah beribadah. Tuhan berkata kepada Musa, beritakan kepada Firaun, izinkan kami ke padang Tia sehari dua untuk beribadah. Jadi ibadah menjadi hal yang utama. Ketika bangsa Israel di padang belantara, mereka beribadah. Ada tabernakel, ada kemah sembahyang, mereka bersekutu beribadah kepada Allah. Ketika mereka di tanah perjanjian, mereka beribadah. Dan kita bahwa ibadah adalah hal yang paling utama. Nah, bangsa Israel karena melalaikan ibadah, mereka begitu susah. Dan sampai sekarang mereka tidak punya tempat ibadah yang sudah dikenal oleh mereka sekian abad. Telah direbut. Sehingga mereka beribadah di tembok di luar daripada masjid itu. Masjid tersuci kedua oleh orang-orang Islam. Saudara-saudara sekalian, jadi Musa berkata, izinkan kami ke padang untuk beribadah. Dan kita lihat bahwa ketika mereka beribadah, mereka diberikan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Jadi ibadah itu mempunyai keuntungan. Pertama, dalam mengikat tali persaudaraan. Jadi kalau ibadah itu mengikat tali persaudaraan. Saya melayani beberapa minggu, beberapa bulan, betul nilai ibadah ada. Walaupun physical distancing sangat jauh. Hanya melalui mass media, melalui sosial media. Tapi saya bersyukur bahwa
kita pada saat ini merupakan kesempatan yang luar biasa kita dapat bersekutu. Jadi ibadah mempunyai keuntungan dalam mengikat tali persaudaraan. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 4. Dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa dalam ibadah itu nilai persaudaraan, tali persaudaraan menjadi sangat penting. Pembinaan tali persaudaraan. Dikatakan di sini, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, hindari pertengkaran, hindari percekcokan, hindari silat lidah, hindari pertengkaran satu dengan yang lain. Mempererat tali persaudaraan. Tetapi juga dikatakan di sini, hal yang menghidupkan, jadi tali persaudaraan itu menghidupkan kita. Ketika kita saling membangun, kita saling menasehatkan, kita saling memberi semangat, itu akan menghidupkan kita. Bukan saling menjelekkan, bukan saling menghina, bukan saling menyalahkan. Saudara-saudara sekalian, satu contoh dalam perjanjian lama. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan ayat 9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, bagian utara Israel, kita tahu bahwa Tuhan telah mendatangkan musim kemarau 3,5 tahun. Menghadapi musim kemarau ini, Elia Nabi Allah itu dipersiapkan, dilindungi oleh Tuhan. Pertama kita lihat bahwa Tuhan berkata pergi ke lembah Kerit, pergi ke sungai Kerit, Tuhan akan pelihara engkau. Dan secara periodik burung gagak datang membawa daging kepadamu. Luar biasa. Tetapi setelah 6 bulan, lembah Kerit, sungai Kerit itu kering. Dalam penelitian, kalau musim kemarau, hanya 6 bulan itu sungai Kerit. Lalu Tuhan berkata, sekarang pindah ke utara, ke Sarfat. Di sini permulaan luar biasa pertolongan Tuhan. Pada waktu itu, Elia pergi ke Sarfat, ke bagian utara, dan kita tahu bahwa di utara dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Janda ini diperintahkan untuk melayani Elia. Janda ini diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Dan kita lihat bahwa sikap seorang janda ini adalah penuh kasih persaudaraan. Kita tahu bahwa janda Sarfat itu bukan anak Tuhan, bukan orang Israel. Dan di bagian utara di Sarfat itu terkenal dengan mistik yang paling kuat. Kita pelajari firman Allah, di bagian utara ada banyak orang timpang, ada banyak orang buta, ada banyak orang bisu, ada banyak orang sakit. Karena begitu kuat mistik. Dan di lembah itu ada dewa Asirum. Mereka menyembah, dia raja dari semua jin-jin, dari semua hantu-hantu. Setiap tahun diadakan seminar hantu pocong sedunia. Dan salah satu peserta si manis dari jembatan Ancol. Nah, luar biasa. Heran orang yang menyembah dewa Asilum. Asilum artinya seorang penyembuh. Seorang yang tidak takut Tuhan,
tapi diperintahkan Tuhan memberi makan Elia. Dia penyembah dewa kafir. Dan inilah yang menjadi penekanan saya. Sikap seorang janda ini adalah persaudaraan dengan Elia. Dia memberikan Elia makanan. Dan kita lihat sebaliknya di sisi lain, Elia memberikan kehidupan. Sebab kalau kita membaca pada ayat 24, di sana dikatakan bahwa janda ini kemudian percaya kepada Tuhan. Dia berkata, sekarang aku tahu siapa engkau. Engkau adalah hamba Allah yang diutus oleh Tuhan. Jadi saling mengisi. Wanita ini memberi makan secara jasmani, Elia memberikan makanan dan menghidupkan secara spiritual. Kasih persaudaraan. Saudara, kasih dalam ibadah kita mendekatkan satu dengan yang lain. Kita berbeda karakter, kita berbeda sifat. Tapi kita saling mengekang diri, saling menasehati, saling membantu, saling memberi pertolongan. Ya, saya bersyukur bahwa seperti Elia di lembah Kerit selama 3 bulan ini, waduh, terlalu banyak kebaikan jemaat yang diberikan, kiriman tiba-tiba sudah datang. Waduh, ayam mati lagi. Dan paling bagus itu. Ada datang ikan, datang makanan, berbagai, boleh dibilang tiap minggu 2-3 kali ada. Saling membantu, saling memberi. Dan saya bersyukur bahwa jemaat Heber adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan itu sebabnya ada 2 unsur, secara jasmani dan secara rohani. Dan kita semua memiliki tanggung jawab, memiliki keutamaan, memiliki hal-hal yang luar biasa. Dan inilah makna pertama dari ibadah, mengikat tali persaudaraan. Yang kedua, ibadah adalah untuk menghormati Tuhan. Kalau kita beribadah, ini bukan sekedar ritual, ini bukan sekedar seremonial, ini bukan sekedar kita ketemu satu dengan yang lain. Memang kangen-kangenan, waduh sudah lama kita tidak ketemu. Seperti, aduh sudah di luar angkasa ini. Saya pikir begitu susah, begitu jauh. Tapi kalau kita beribadah, kita menghormati Tuhan. Maleakhi 3 ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Salah satu penyebab mengapa Allah membisu kepada bangsa Israel. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir perjanjian lama. Sesudah itu sampai Matius ada masa tenggang waktu 400 tahun. Allah membisu. Allah tidak berdiam diri. Allah berdiam diri, tidak berbicara. Biasanya kalau orang tua sudah panas sekali, marah sama anaknya, berkali-kali dikasih tahu, biasanya diam. Wah, itu sudah puncaknya. Nah, biasanya kalau orang sudah diam terhadap kita, pasif terhadap kita, kita bertanya-tanya kenapa seperti ini. Itu berarti sudah marah sekali. Kenapa? Bangsa Israel berkata, apa gunanya, apa untungnya kita beribadah? Tuhan kemudian tidak berbicara kepada mereka. Jadi kita lihat bahwa ibadah itu menyangkut keseluruhan diri kita kepada Tuhan. Ada konsep keliru dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka berpikir bahwa ibadah itu cuma format. Ibadah itu cuma persekutuan seperti pagi hari ini. Ibadah itu ketika kita bertemu satu dengan yang lain. Tetapi ibadah yang dimaksudkan firman Allah
meliputi seluruh kedirian kita. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Dalam Kolose pasal 3 ayat 24, apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ibadah itu adalah sikap tindakan kita kepada Tuhan. Pertama saya katakan bahwa ibadah adalah respon kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita beribadah merupakan sikap total kepada Tuhan. Jadi bukan cuma waktu kita duduk beribadah, itu artinya beribadah. Ibadah melalui pikiran, ucapan, pujian, sifat kita yang kita lakukan di hadapan Allah itu adalah ibadah. Nah, kata dasar ibadah artinya tunduk, hormat. Ketika kita datang, kita tunduk dan hormat. Kita di kantor, kita tunduk dan hormat. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Di jalan sebelum kita memulai, kita berdoa. Tunduk dan hormat kepada Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan hanya bagi Dia segala kemuliaan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kita bersyukur. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ibadah adalah karena adanya jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita beribadah, kita tahu bahwa Tuhan bukan tutup mata bagi kita. Dia perhatikan kita. Dan Dia akan buka jalan bagi kita. Dia akan menjamin kebutuhan kita. Dia menjamin kehidupan kita. Pada ayat yang ke-8, walaupun dikatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ada penyediaan, ada pertolongan Tuhan. Salah satu nama dari Allah, salah satu label dari nama Allah yang seringkali kita dengar adalah bahwa Allah kita adalah Yehova Yireh. Selama 40 tahun bangsa Israel di padang belantara, mereka berputar-putar, tidak ada rumah, tidak ada supermarket, tidak ada toko, tidak ada mall, tidak ada Indomart, Alfamart. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan adalah Tuhan Yehova Yireh. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 14, ketika Abraham telah mendapatkan Ishak, Ishak sudah mulai menjadi besar, Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu kepada Tuhan. Beri anakmu kepada Tuhan. Kita lihat bahwa anak satu-satunya setelah sekian lama menunggu janji Tuhan, tepat setelah 100 tahun dia dapat anak. Sekarang anak itu sudah besar, dikasih, dipersembahkan, beri kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan melihat Abraham dan dia persembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Dan tempat di mana dia mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan, dia namai, Abraham namai Allah menyediakan. Yehova Yireh. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Allah mengadakan segala kebutuhan kita. Dia menyediakan segala keperluan kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 24, Yesus berkata, mulai ayat 24, berulang-ulang kali Yesus berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. 6 kali di dalam ayat-ayat itu dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Manusia tidak lepas dari kekhawatiran. Tapi ingat bahwa perkataan Yesus adalah berkuasa untuk menolong kita. Bangsa Israel, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka dijamin oleh Tuhan. Makanya dalam Keluaran kita jumpai bahwa Tuhan berkata kepada Musa, kalau engkau beribadah, roti makananmu akan diadakan, air minumanmu akan dicukupkan, dan segala penyakit akan dilalukan. Dalam Matius pasal 5 kita jumpai setelah ibadah,
Yesus mengajar firman Allah. Setelah ibadah, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan luar biasa, dia mengadakan. Dan itu sebabnya dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembahasan kita, dari firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengar pada saat ini, menunjukkan bagi kita kekuatan Kristiani kita terletak kepada kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kemenangan kita melalui ibadah. Dan ibadah mengandung keuntungan. Dalam hal mengikat tali persaudaraan. Dalam hal mewujudkan penghormatan kepada Tuhan. Dan dalam ibadah kita tahu bahwa ada kepastian penyediaan Allah bagi kita. Mungkin kita berpikir, wah ini begitu susah. Sekarang begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita hanya memikirkan hal-hal di dunia ini. Hal-hal kesenangan dunia. Hal-hal kenikmatan dunia. Tapi kita lupa hal-hal rohani. Kita tahu bahwa kenikmatan kita adalah terletak bergantung kepada Tuhan. Dia menyediakan, dia menolong kita. Dan hal yang luar biasa secara ajaib, dia sanggup akan menolong kita. Mungkin kita dalam kekalutan, mungkin kita di dalam kesukaran, mungkin kita dalam kesulitan, mungkin kita sedang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa hidup ini menjadi berarti ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita beribadah pada saat ini dengan format konsep ini dalam rangka perekaman untuk kita mengadakan streaming. Dan itu sebabnya terbatas, diatur seperti ini. Tapi saya berterima kasih buat setiap doa-doa. Saya melihat di WA begitu gencar, orang saling membantu, saling menasehati, saling menguatkan. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Dan saya tetap berdoa supaya persekutuan kita semakin dipererat di dalam Tuhan. Dan kita berdoa supaya masa penderitaan, masa COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu ada masanya. Dan kita tahu ketika kita terus yakin dalam Tuhan, kita akan tetap lebih semangat, lebih bersukacita, bersekutu di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Semua adalah baik. Kita datang dalam satu lanjutan persekutuan kita kepada Tuhan dengan persekutuan pada meja Tuhan, yaitu melalui tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita datang pada persekutuan tubuh dan darah Kristus, sebuah pujian pada satu bukit. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tangan saudara kita tentunya telah dibagikan paket. Ini memudahkan untuk kita boleh bersama-sama menikmati akan anugerah Tuhan. Nah, pertama kita pegang di tangan kita tubuh Kristus. Ini luar biasa karena dengan ayat firman Tuhan. Sekaligus firman Tuhan kita makan di sini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus yang berkhasiat, tubuh Kristus mengandung kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan kita. Sebab pada tubuh Kristus ada bilur-bilur, ada luka-luka, bekas luka yang dapat menyembuhkan kita. Sebab itu mari kita mau terima tubuh Kristus dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dasar keselamatan kita adalah pada pengorbanan Yesus dan pada waktu Yesus mencurahkan darah. Darah Yesus adalah penebusan bagi jiwa kita. Kita diselamatkan oleh darah Yesus dan setetes darah Yesus cukup untuk menjadikan kita baru, cukup untuk menjadikan kita anak Allah, cukup untuk menjadikan kita pewaris kerajaan bersama dengan Yesus. Sebab itu mari kita mau sambut kepastian keselamatan di dalam Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Glory buat nama Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau datang melawati kami. Engkau datang meneguhkan firman-Mu. Engkau datang untuk menguatkan kami. Dan kami bersyukur bahwa kekuatan dalam Engkau, kemenangan Tuhan kami bawa bersama kami dalam usaha kami. Kepastian sukacita Tuhan kami bawa di dalam rumah tangga dalam kehidupan bersama. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih buat jaminan Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Terima kasih karena Engkau senantiasa mengingat kami. Kami bersyukur bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dalam persoalan hidup kami, dalam penderitaan hidup kami, di masa COVID-19, ada Tuhan dan tangan Tuhan yang menyertai dan menaungi kami. Dan itu sebabnya kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tidak rugi kami mengiring Tuhan. Tidak sia-sia kami beribadah kepadamu. Karena ibadah mengandung keuntungan yang besar. Berkati setiap kami anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati anak-anakmu di rumah masing-masing. Engkau tahu persoalan yang sedang dihadapi. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja, tertolong dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan kami menghadapi COVID-19 ini. Engkau berikan kami kemampuan. Jauhkan anak-anakmu dari segala kemungkinan yang tidak baik. Jauhkan anak-anakmu dari ancaman virus ini. Tapi pelihara kami dengan kasih setia Tuhan. Kami tahu bahwa ada kesehatan, ada kesejahteraan. Bahkan ada sukacita di dalam Engkau. Berkati kami semua dalam usaha, mata pencaharian. Berkati kami semua di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kau tahu anak-anakmu yang telah datang berbakti. Kesukaan dan sukacita, pemenuhan kebutuhan mereka pasti akan diadakan oleh Tuhan. Segala puji bagi namamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai kami anak-anakmu, pelihara kami, jaga tuntun, tibakan dengan selamat. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Sebab itu kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing kita sekalian. Dan adalah bawa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, alam surga ku beri terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati, menyertai kita sekalian.